Aku yang akan hilang bersama angin. Disapa debur ombak yang tak bersahabat dengan ingin. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu dan akan terus bersamamu. Kita yang akan berlari-lari pada keabadian, berlari-lari menuju kebahagiaan yang kekal. Aku, kamu, kita berdua saja. Woi, hari ini telepon ya, jangan lupa, jangan telat. Iya, aku bentar lagi OTW kok. Oke. Mas, Ade boleh minta tolong anterin kerja kelompok gak? Soalnya tadi Ade chat aja sama yang lain gak ada yang balas. Enggak, Bentar aja kok bang. gue bilang enggak ya enggak. Lu ngerti bahasa manusia nggak sih? Halo Tara, Halo, kamu udah sampai sekolah belum Nak? ini udah mau berangkat? Oh gitu ya, aku boleh bareng kamu gak? Soalnya tadi aku minta tolong aja sama yang lain gak ada yang bisa nganterin aku. Apaan sih? Aku anterin sama kamu ya. Lain kali kalau kamu butuh bantuan aku, bilang bukan. Ini teman kamu. Makasih ya Ra, maaf aku ngerepotin kamu terus. Sama-sama. Maaf ya Nara kalau aku ngerepotin kamu. Aku pikir kalau aku udah sekarang aku sudah gak sama siapa. Ya, kamu pas santai aja ya. Tadi pagi lo berangkat sama siapa, Sel? Tadi pagi Gisel berangkat bareng Anara bang. Anara lagi. Iya. Harusnya kamu jangan ngerepotin Anara terus, Sel. Kasihan dia harus kesini terus. Kamu kan bisa pakai Gojek atau angkutan umum lainnya. Tahu diri lah. Bang, pertama keadaan waktu udah mepet banget. Gak ada waktu lagi buat Gisel cari angkutan umum atau ojek online. Kedua, Gisel juga gak sering kok buat repotin Anara. Ini juga kan karena abang sama yang lain tinggalin Gisela. Biasanya juga Gisela berangkat bareng Mang Dani, tapi kan Mang Dani pulang kampung. Ketiga, kalau abang lupa juga, Gisel masih takut buat naik angkutan umum atau ojek online. 2 tahun memang udah cukup lama, tapi Gisel masih benar-benar takut. Maaf, abang lupa. Permisi. Atas nama Gisel. Oh, ini kita lewat jalan pintas karena jalannya sebelah sananya macet. Berhenti di sini sih Pak. Ini motornya habis bensin, saya mau telepon teman saya biar bisa dibantu. Diam.
Lepasin gak? Lo bisa diam nggak? Lepasin. Ngapain lo? Diam. Lo diam di sini. Lo, apa lo? Ceweknya kemana? Lah, Oh, lu jangan kemana-mana. lo kenapa sih? Kayak yang lagi dikejar-kejar anjing gitu. Mana pucet banget lagi mukanya. Aku tadi hampir direcehin driver ojol bang. Aku takut. Serius lo? Untung tadi ada gua. Lo belum diapa-apain kan? Aku nggak apa-apa kok bang. Cuma masih shock aja. Syukur deh. Sekarang lo tenangin diri dulu. Sana. Gisel, kemeja putih gua mana? Ini juga kenapa sepatu gue masih kotor? Kemarin kan gue udah suruh cuci. Maaf mas, kak, Gisel kelupaan. Tugas Gisel banyak banget ditambah tugas kelompok. Gisel mau cuci kemarin, tetapi Gisel keburu pusing. Kemeja mas masih kotor, nanti Gisel cuci sekarang juga. Sepatu Karaka juga nanti Gisel cuci habis ini. Lo gimana sih? Kan udah gue bilang kemeja itu dipakai buat hari ini. Jangan lalai dong Sel, mentang-mentang Bianti udah nggak ada, lo harus tanggung jawab di rumah ini. Udah mas, pakai kemeja gua aja. Gisel minta maaf, Gisel benar-benar lagi sakit kemarin. Gisel janji nggak akan ngulangin lagi. Gisel benar-benar tahu Gisel salah. Salah mulu, tapi memang benar salahku juga. Maaf mas, kak, adek lalai. Ayah, udah lama kita nggak makan bunda bareng. Besok kita ke sana ya. Gisel kangen bunda ya. Apa sih sulitnya buat kamu datang sendiri ke sana? Anda gak lihat saya sendiri. Gisel kangen kita ke sana bareng-bareng. Gisel juga kangen ayah. Kamu bisa lihat saya dengan jelas, Gisel. Jangan manja deh buat aku sih yang kayak gini. Kalau gak ada yang penting, jangan ajak ngobrol aja deh, guys. Kalian ada yang bisa jemput si Gisel gak di sekolah? Udah ini gua ada kelas. Mana hujan lagi di luar? Ya udah sini pilihin aja. Dia juga penginjak kaki kok, bisa jalan sendiri. Benar, biar dia tuh mandiri dan bisanya nggak repotin kita doang. Kok kenapa sih kayak yang kesambat gitu? Tumben banget lu nak, peduli sama tuh anak. Gua gak kesambat apa-apa kok. Kalau gitu, kenapa kalian ngejemput aja, Nak? Kan gua udah bilang. Udah ini, gua ada kelas. Kalau nyentak gitu sih, minta maaf gak? Gak, gua gak mau minta maaf sama orang yang hatinya jelek. Kalau gitu sih, berani lah sama gue. Udah. Naf, biar gue aja yang jemput tuh Gisel. Cuma gara-gara tuh anak, kalian jadi berantem gini, yang bener aja. Udah, gue jemput Gisel sekarang. Gisela senang banget hari ini aku bisa jemput Gisela. Gue juga terpaksa ngejemput lu. Walaupun terpaksa, makasih banget ya udah bisa sempetin jemput Gisela. Jangan seneng dulu. Mas Linda, Karaka, sama Navarro berantem perihal ngejemput lu doang. Selebihnya, Mas sama Navarro saling lemparan porsi yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Gue juga sempet kaget. Maaf, Gisela nggak tahu kalau mereka bakalan berantem. Gak apa-apa, lagian ini juga udah terlanjur. Gue juga udah pulang kan. Bang, abang tadi berantem sama yang lain karena Gisel ya. Gisel beneran minta maaf ya bang. Sejujurnya, gak apa-apa kok kalau emang Gisel nggak dijemput.
Kalau emang kayak gini, bisa lebih baik pulang sendiri, nungguin hujan reda. Biasanya juga kayak gitu kan. Bisa ngechat abang cuma karena buat kabarin aja, gak berharap lebih kok. Tapi malah kayak gini. Makasih ya bang sebelumnya karena udah bisa buat ngejemput Gisel. Dan Gisel benar-benar minta maaf karena udah ngebuat abang bertengkar sama Mas Tingga dan Kak Raka. Iya, nggak apa-apa. Gue minta maaf, Mas. Jujur gue kaget tuh kayak gitu, Nov. Gak biasanya lo kayak gini. Gara-gara anak-anak itu doang, lo jadi kayak gini. Maaf, tapi gue gak terima lo ngata-ngatain Gisel kayak gitu. Mau gimana pun juga, dia adik kita. Persetan dengan satu ayah beda ibu. Tapi kata-kata lo benar-benar nyakitin, Mas. Lo tahu omongan gue kelewatan. Cuma gue bawa emosi lah. Lo sendiri tahu kan gimana gue, yang lain, apalagi lo ke Gisel gimana. Gue tahu lo, yang lain, bahkan gue gak bisa terima dia ada di sini. Tapi dia di sini bukan karena kemauannya, tapi takdir yang bawa dia ke sini. Coba lihat, sekarang dia kesepian dan sekarang dia sendirian. Cukup, gue udah muak kalau denger tentang anak itu. Ayah lihat sama Gisel kebasahan. Dari pagi ayah gak buka HP, tapi ayah sempat lihat chat. Itu Gisel minta jemput. Itu ayah yang jemput. Iya ya. Hujan-hujan gini malah minta jemput orang lain. Kamu harusnya bisa pulang sendiri Gisel. Kasihan AA. Iya ya, Gisela minta maaf. Dan buat AA sekali lagi Gisela minta maaf ya. Maaf Gisela nyusahin. AA sendiri gimana? Baik-baik aja. Paling cuma bersin-bersin sedikit, selebihnya mah oke sih. Udah, sekarang AA makan aja, terus minum obat. Habis itu istirahat. Siapa? Gisel, lain kali kamu jangan nyusahin orang lain dong. Kamu harus bisa ngurusin diri kamu sendiri. Hidup orang lain itu gak selalu tentang kamu. Serius ngomong gitu ke Gisel? Jangan mulai gitu deh, Nov. Kenapa? Kak Haikal emang kehujanan dan bersin-bersin. Tapi masa Kak Haikal doang yang ayah peduliin, sementara Gisel ayah salah-salahin. Navarro gak apa-apa kalau ayah ngekhawatirin Kak Haikal. Tapi khawatirin juga anak ayah, Gisel. Kasihan dia nunggu di sekolah 3 jam lamanya. Kehujanan, kedinginan, panas sendiri lagi. Emangnya harus banget ayah peduli sama Gisel? Kalau ayah mempedulikan dia, apa emang harus diperlihatkan sebegitunya? Ayah mau nanya AA doang. Lagian, kita doang Gisel juga gak apa-apa. Kamu juga kenapa? Mempermasalahkan hal sepele kayak gini. Gue udah bilang, jangan mulai duluan, Naf. Udah. Navarro lebih mempertanyakan ya hal yang menurut ayah sepele. Sepele yang ayah maksud itu gimana? Harusnya sebagai orang tua, ayah peduliin anaknya. Kamu kenapa? Ayah khawatir. Tapi emang harus sebegitunya. Sepenting itu Kak Gisela. Ayah capek baru pulang kerja. Tapi kamu malah membuat ayah tambah pusing deh. Gara-gara hal kecil kayak gini. Secapek apa sih ayah sampai gak bisa nanyain keadaan Gisela? Bang udah, jangan bikin ayah tambah pusing lagi. Gisela nggak apa-apa kok. Gue cuma mau ayah adil. Kalau emang gak ada akhirnya, udah Nat. Gak usah berlebihan. Naf, udah gak usah berlebihan, jangan memperkeruh suasana. Navarro, cukup. Ayah udah capek pulang kerja. Jangan buat capek lagi. Bang udah bang, jangan buat ayah tambah pusing lagi. Gisela nggak apa-apa kok. Gue cuma mau ayah adil. Lo emang gak ada habisnya, Nat. Udah, Nat. Gak usah berlebihan. Nat, gak usah berlebihan, jangan memperkeruh suasana. Navarro, cukup. Ayah udah capek pulang kerja. Jangan dibuat capek lagi.
Daripada lo buat masalah, cuci ini semua. Oke, bisa. Kamu gimana? Dingin, demam. Lu mau ke dokter nggak? Gisela nggak apa-apa ya. Bang, cukup. Gisela beneran nggak apa-apa kok. Lihat, Gisela aja gak apa-apa. Ribet kamu bang, bikin ayah pusing. Udah puas belum? Dari tadi juga harusnya ayah kayak gini. Sialan, lagi-lagi lo emang sumber masalah ya. Setelah gue, Navarro sama yang lain, sekarang lo juga bikin ayah berantem sama Navarro. Mau lo apa sih? Hidup orang gak berpusat sama lo doang nyusahin. Gue nggak ngerti lagi kenapa harus lo yang jadi alasan Navarro sama yang lainnya berantem. Dan sekarang lo ngebuat Navarro berantem sama ayah. Puas. Lama-lama keluarga ini hancur. Udah. Enak ya sekarang. Jadi ada yang belain. Navarro yang ingin disayang sama ayahnya malah jadi rela ngelawan ayahnya demi adik kesayangannya. Gila. Seharusnya tadi aku nggak usah ikut makan malam. Semuanya jadi hancur gara-gara aku. Aku cuma jadi benalu di keluarga ini. Aku penghalang kebahagiaan mereka. Ayah juga makin marah sama aku. Ayah makin benci aku. Ternyata benar ya. Rumah tanpa bunda semenakutkan itu. Bun, Gisela butuh bunda. Bisa bun, tolong Gisel takut. Semuanya marah sama Gisel bun. Tolong bawa Raga pergi Gisel dari sini bun. Gisel mau ikut bunda. Gisel mau sama bunda. Cek, anaknya dari Bisa. Namanya Tamara Raina Skayara. Mama mau kamu menikah sama dia, Jeff. Maksud mama? Maksud Mama mau kamu nikahin dia hanya untuk menjadikan Tamara sebagai ibu sambung dari anak-anak Jeff. Kamu gak perlu menganggap Tamara sebagai istri kamu. Karena Mama pikir Tamara bisa menjaga anak-anak dengan baik. Mama mau kamu terima dan nikahi dia, Jeff. Anak-anak butuh sosok ibu, pengganti mentari. Ma. Ikutin kemauan Mama, Jeff. Pokoknya 3 hari lagi kalian harus menikah. Hah? Secepat itu mah? Lebih cepat, lebih baik. Tamara. Mas gak perlu ngomong apapun. Aku udah tahu mas, aku udah paham. Sekarang kenalin anak-anak mas ke aku, biar aku tahu semuanya. Mas gak perlu khawatir, aku udah siap untuk melanjutkan hidup aku, jaga dan rawat mereka. Tanpa kalian, aku dan ibu bisa hidup layak dan nyaman. Maaf jika semuanya membebani mas. Oke, ini anak pertama saya. Namanya Kalingga Reksa Pramudia. Dia anaknya agak tertutup, apalagi semenjak kepergian ibunya. Dia anaknya makin tertutup, tapi dia baik kok kalau menjaga adik-adiknya. Ini anak kedua saya, Raka Putra Pramudia. Dia anaknya suka ngomong, tapi sekali ngomong pasti cepat ceplos. Tapi dia anaknya mudah berbaur kok. Ini anak ketiga saya, namanya Haikal Narendra Pramudia. Dia anaknya paling beda dari yang lain. Dia anaknya suka jahil. Dia juga yang paling rusuh dari antara yang lain. Terakhir, ini anak bungsu saya. Namanya Navarro Juanda Pramudia. Dia paling kecil dari antara yang lain, tapi dia juga paling perhatian. Dia juga anaknya selalu mengalah. Lucu sekali, mereka boleh panggil ke bunda. Boleh. Sebelumnya, saya juga minta maaf karena harus melibatkan kamu dalam semua ini. Perihal apa yang Bunda katakan barusan, jangan masukin hati ya. Lagi pula, saya dan anak-anak lagi berusaha buat menerima kamu. Yakinkan kita ya, Tamara. Udah, ayo kita masuk. Ada berapa luka yang kamu rasain sendiri dari dulu, Gisel?
Gue nyesel banget. Kenapa gue harus ikut benci sama lu? Padahal itu kan bukan salah lu. Mas, Kak, tadi gue lihat Kisah nangis di kamarnya. Terus Dia nyalahin dirinya sendiri sambil manggil-manggil bunda. apa kita terlalu berlebihan ya? Nyusahin banget tuh anak. Loh, anak kayak gituin aja, udah merasa paling tersakiti. Mas, lu kok gitu sih? Ya terus gue harus gimana? Masa gue harus kasihan sama seorang pembunuh? Mas, setelah gue pikir kematian bunda bukan sepenuhnya salah Gisel. Itu semua cuma kesalahpahaman doang. Lagian, Mas pernah pikir gak kalau bunda pasti nangis lihat anak perempuannya disakitin sama keluarganya sendiri? Yang dibilang Navarro ada benar juga. Mungkin kita terlalu berlebihan ke Gisel. Yang Gisel itu nggak sepenuhnya salah atas kematian bunda. Males gue, ini gue cabut aja. Mas, Udah Far, biarin dia tenang dulu. Kasih waktu buat menerima semuanya. Lo kenapa? Kenapa bang? Ya, kamu kenapa sih kelihatan musik gitu? lihat tuh Gisel dibully. Siapa pelakunya? Dia nggak mau ngomong. Semua gara-gara ayah. Kok kamu nyudutin ayah sih? Ayah tahu ayah jahat sama Gisel, tapi jangan lupa kalian juga jahat sama Gisel. Udah, gue gak bermaksud untuk menyudutkan siapapun. Udah, yang penting kita urusin tuh Gisel. Ayah, gak akan terlambat kan buat kita untuk memperbaiki rasa sakit Gisel menjadi kebahagiaan. Ya udah, kita bicarain baik-baik dulu. Kita duduk di sofa aja dulu. Gisel, coba sekarang jelasin ke ayah siapa yang ngeruinin kamu. Gisel, ayah bilang siapa yang ngeruinin kamu? Abigail, Flora, Naomi, Angel ya. Raka, cari tahu tentang mereka sekarang. Kenapa ini? Gisel kenapa? Gisel dibully sama teman-temannya. Kok bisa? Ya udah, sekarang kita mending minta maaf atas semua perbuatan kita ke Gisel yang kurang perhatian sama dia. Sel, gue minta maaf ya. Selama gue jadi abang, gue gak pernah merhatiin lu, gak pernah jaga lu. Maaf, kayaknya gak pantas buat ayah dapetin. Tapi ayah bakal mencoba segalanya buat dapetin maaf buat dari Gisel. Ayah lupa, ternyata setelah kepergian bunda, bukan ayah doang yang mengalami luka yang dalam, tapi Gisel juga. Karena kebahagiaan Gisel berpusat kepada bunda. Gue juga minta maaf sama lo. Selama ini gue udah berprasangka buruk sama lo, selalu berbuat jahat kepada lo. Maaf ya. Gue minta maaf ya Sel, udah nuduh lu yang enggak. Gue juga mau minta maaf Sel, kalau misalkan gue pernah berkata buruk kepadamu. Iya gak apa-apa kok, Gisel juga ngerti. Dan maklumin kalau kalian gak gampang buat terima Gisel di keluarga ini setelah gak ada Bunda. Bunda, sekarang kita bikin keluarga ini menjadi keluarga yang bersedia. Sel, untuk menebus kesalahan gue, besok gue jajanin lu deh, jajanan yang lu mau. Besok juga gue bikinin sarapan loh. Gue juga bebas lu mau apa, gue turutin. Gue juga bakal jemput lo dari sekolah dan nganter lo juga. Udah, saya udah booking. Minggu depan kita liburan di Bali. Makasih banyak ya. Yeay.